Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita dipertemukan Tuhan di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, saya dan saudara semakin dimantapkan dalam langkah juang hidup kita dengan tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Dengan penuh kesungguhan kami datang menyatakan kesediaan kami menerima firman-Mu di pagi hari ini. Karena kami percaya kebaikan Allah yang selalu Engkau nyatakan bagi kami dari waktu ke waktu menjadi bukti cinta Tuhan akan kami. Sehingga sebagai respon atas syukur yang Engkau nyatakan lewat kebaikan-Mu kepada kami, kami kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin dipelihara oleh Allah di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kan hanya dalam bersama dengan Engkau kami dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Karena di dalam Engkau kami akan dituntun menuju ke kehidupan yang kekal di sorga yang kudus. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Amsal 2 ayat 11 hingga 12. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini seperti yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu berilah diri dipelihara. Berilah diri dipelihara. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang dipelihara, artinya kita ada di situasi di mana kita dijaga, kita dilindungi, kita dituntun, kita ditopang, didukung, dan disemangati untuk bisa fight dalam hidup ini. Maka kita akan katakan itu adalah keadaan atau suasana hidup yang semua orang inginkan, termasuk saya dan Bapak Ibu. Ya. Makanya tidak sedikit kemudian saudaraku orang-orang yang kehilangan kekuatannya untuk bisa fight dalam hidup. Misalkan seorang anak ya, kehilangan orang tua sehingga dia menjadi yatim piatu. Bagaimana anak tersebut menginginkan supaya ada orang yang bersedia memelihara dia. Ya, harapannya lewat konteks itu atau dalam proses di mana dia dipelihara oleh orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, dia bisa melangkah menuju ke masa depan yang tentunya membuat dia bisa eksis dan memiliki status sosial yang bisa dia jadikan sarana untuk
memberdayakan kekayaan potensi yang ada padanya. Ya, jadi dalam konteks kehidupan manusia, keinginan untuk dipelihara itu besar sekali. Ya, bukan saja anak-anak yang kehilangan orang tuanya, tapi juga anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap. Bagaimana dia berharap supaya papa mamanya, katakan demikian, bertanggung jawab kepada hidupnya, mau memelihara mereka, memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena saudaraku, dalam kenyataan ini tidak sedikit juga orang tua yang melepas tanggung jawab, tidak mau memelihara anaknya. Ya, jadi sekali lagi, harapan untuk dipelihara itu sesuatu yang selalu dimiliki oleh setiap manusia, ya. Karena dalam proses itu, sekali lagi mau ditegaskan, manusia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan cita hidupnya. Ya, jadi baik sekali saudaraku, kita pahami apa yang diuraikan di awal khotbah ini, supaya selalu ada semangat dari diri kita untuk melihat sesama kita, untuk kita bisa menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bersedia mendukung mereka, bersedia memperlengkapi masa depan mereka, untuk kemudian mereka bisa eksis dalam eksistensi mereka sebagai manusia yang selalu diminta oleh Allah untuk memberdayakan potensi yang ada pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara dalam konteks spiritual atau konteks keimanan, artinya hubungan manusia dengan Allah, maka saya bisa katakan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak memprotes atau menyalahkan apa yang saya katakan ini, bahwa kita semua juga sangat membutuhkan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar betul ketika kita dipelihara oleh Allah, berarti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, menjadi kekuatan kita untuk bisa fight dalam hidup ini, baik itu di ruang kerja kita, baik itu di dalam rumah tangga kita, ataupun juga di dalam pertemanan, di tengah masyarakat. Ketika kita ada dalam bersama Tuhan, atau Tuhan memelihara kita lewat naungan kasih sayangnya, maka di situ kita akan selalu merasakan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tentram, sesuatu yang membahagiakan. Karena tidak ada orang yang dalam bersama dengan Tuhan akan mengalami sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Firman Tuhan sudah katakan, saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Firman Tuhan yang lain juga berkata, jika engkau di pihak Allah, maka tidak akan ada lawanmu. Ini bagian-bagian firman yang mau mengatakan begitu baiknya manusia ketika ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kalau manusia tadi membutuhkan sesamanya untuk bisa pelihara dia dalam perjalanan hidupnya, maka kita katakan di sini manusia lebih membutuhkan Allah untuk memelihara hidupnya ketika manusia merefleksikan lakon hidupnya dari waktu ke waktu. Kenapa demikian? Sebab kendati pun tidak ada orang
yang mau memelihara kita, hanya misalkan kita yatim piatu, atau kita anak yang diabaikan oleh orang tua kita. Tapi ketika Tuhan bersedia menjaga kita, memelihara kita, menyertai kita, memberkati kita, saudaraku, itu konteks kehidupan yang lebih menjanjikan. Ya. Karena ketika Allah sudah mencintai, ketika Allah sudah mengasihi, saudaraku, apa saja yang menjadi kebutuhan kita, itu akan Dia berikan indah, tepat pada waktunya. Ya, itu kan selalu yang kita aminkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatunya indah, tepat pada waktunya. Jadi dengan kata lain di sini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lebih bersemangat meminta pemeliharaan Allah atas hidup kita, ketimbang kita menyembah manusia untuk memelihara hidup kita. Toh kalau kemudian oleh perkenanan Tuhan, karena kita berserah kepada Tuhan, lalu Tuhan tunjukkan seseorang untuk bertanggung jawab atas hidup kita, mungkin ini cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya atau kebaikannya atas kita. Jadi artinya saudaraku, jangan kita kedepankan dulu harapan besar kita untuk mendapatkan perhatian dari manusia atau sesama kita manusia, lalu kita melepaskan diri dari Allah. Jangan pernah kita abaikan Tuhan. Kita kedepankan Tuhan dulu. Minta kepada Tuhan, kepada siapa Tuhan tunjukkan untuk bisa menopang, mendukung, menyemangati kita di dalam merefleksikan kehidupan ini. Jelasnya saudaraku, bangun kedekatan yang dinamis, yang harmonis dengan Allah. Pasti Tuhan akan jawab semuanya lewat berkat serta kasih dan kuasanya. Ini kadangkala yang kita lupakan saudaraku. Kita merasa bahwa yang betul-betul kita membutuhkan untuk bisa menopang kehidupan kita itu adalah manusia, bukan Allah. Kenapa? Karena kita selalu berpikir lewat kekuatan intelektual kita, yang dibutuhkan manusia itu hal-hal yang konkret. Kalau sesuatu yang abstrak tidak kelihatan, itu kita nomor duakan. Sehingga menurut kita, ya, sosok yang kelihatan dalam pandangan kita, ini yang lebih memungkinkan untuk memelihara kita, bukan Allah yang tidak kelihatan. Ini yang selalu menjadi kekeliruan bagi kita saudaraku. Tanpa kita sadari, sebaik apapun orang ini, ada fase di mana orang ini juga tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa mendukung kita terus karena dia manusia. Atau mungkin karena kebutuhan hidupnya yang juga bertambah dan seterusnya. Sehingga ada satu masa di mana kemudian dia mundur untuk mendukung kita terus. Saya ambil contoh dalam sebuah proses pendidikan. Walaupun komitmen awal seseorang mengaku akan membiayai, ya, dengan istilah memberi beasiswa, ya, untuk anak yang berproses dalam pendidikan karena tidak mampu. Tapi dalam perjalanan proses akademik yang dijalani, tidak sedikit kemudian yang mengaku dari awal itu berhenti di tengah jalan, bahkan tanpa ada pesan, tanpa ada informasi, dia hilang. Lalu kemudian ini mempersulit anak yang sudah dijanjikan untuk mengikuti pendidikan secara akademik, karena sudah tidak ada lagi yang mendukungnya secara finansial. Jadi makanya itu tadi, bahwa manusia itu sangat terbatas. Sehingga kita tidak harus berkiblat sepenuhnya kepada manusia, seakan-akan manusia itu adalah jawaban akhir dari hidup kita. Hanya karena Allah itu tidak kelihatan.
Nah, ini yang selalu menjebak kita, saudaraku, sehingga kita mengalami keadaan yang merana. Karena kita mengabaikan Tuhan. Khotbah kemarin katakan Tuhan yang kita imani itu adalah Allah yang pencemburu. Allah yang tidak mau diduakan. Karena dia merasa bahwa siapa yang bisa didudukan dengan Allah untuk menjadi alat banding, lalu kita katakan di luar dari Allah lebih hebat daripada Allah. Tidak ada, saudaraku. Itu alasan kenapa Allah tidak mau diduakan. Karena hanya dia yang bisa menjawab segala keinginan kita dari A sampai Z, katakan demikian. Manusia itu ada masa di mana dia kuat, ada masa di mana dia tidak kuat. Karena hidup manusia di dunia ini, selain konteksnya fana, tidak abadi, tidak kekal, dia juga ada dalam putaran hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, situasi ini terus bergulir, terus berubah. Dan kita tidak bisa paksakan ketika keadaannya di bawah untuk meminta menopang kita. Tapi kalau Allah, saudaraku, dari seluruh eksistensi hidupnya, Alfa dan Omega, yang awal sampai akhir, dia itu besar, dia itu dahsyat, dia itu berkuasa. Ya. Jadi mari kita pahami Tuhan dengan iman kita, untuk lebih kita bawa harapan keinginan kita kepadanya. Walaupun memang kita membutuhkan sesama kita manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di antara orang lain. Tapi jangan karena ada orang yang sudah bisa membantu kita, mendukung kita, mensupport kita, kita lupakan Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Ibarat kata dalam sebuah ruang pekerjaan, kita sangat membutuhkan bos kita, pimpinan kita, owner dari sebuah perusahaan. Kita butuh mereka dan kita harus hormat kepada mereka. Tapi pertanyaannya, berapa lama kemudian pimpinan kita itu bisa menaungi kita menjadi bagian yang utuh dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang baik untuk kita jawab. Karena setahu saya, saudaraku, setinggi apapun orang dalam jabatannya, ya, ada masa di mana kemudian dia tidak menjabat lagi. Dan ketika dia terlepas dari jabatan itu, apakah kemudian dia bisa menaungi kita untuk mengcover seluruh kebutuhan kita, keinginan kita? Tentu tidak. Tetapi berbicara Allah sekali lagi, karena itu konteksnya baka, kekal, dia tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, oleh apapun. Allah itu dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, dia sang pencipta, tidak akan pernah dirubah eksistensinya sebagai Allah yang kekal. Nah, ini perlu kita pahami, saudaraku, supaya apa yang dimaksudkan oleh tema kita, berilah diri dipelihara, itu kita kepada Allah, bukan kita kepada sesama. Jadi kita bawa diri kita untuk dipelihara oleh Allah. Karena kalau sudah Allah yang memelihara hidup kita, saudaraku, wow, kita bisa lihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya, Daniel, orang-orang yang terancam, ya, karena kekuatan manusia hendak menggiring mereka ke dalam sebuah penghukuman. Karena mereka tidak bernaung kepada raja, mereka tidak menyembah kepada raja, mereka tidak meminta dipelihara oleh raja tempat di mana mereka ada. Tapi mereka tetap bernaung dan meminta pemeliharaan Allah. Ancaman singa yang kejam, ancaman api yang panasnya 7 kali lipat, itu tidak menyentuh tubuh mereka, tidak melukai kulit mereka. Kenapa? Karena Allah yang memelihara mereka. Kita lihat juga kisah Daud ketika dia melawan Goliat, sosok yang besar, yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun.
Tapi ketika Daud maju melawan Goliat atas nama Tuhan, artinya Daud meminta Allah yang memelihara dia dalam perlawanan dengan Goliat. Tidak berlama-lama saudaraku, sekejap. Dikatakan dalam bacaan Alkitab, seketika itu juga Goliat jatuh lalu dead. Tidak ada yang bisa kalahkan Tuhan saudaraku. Bernaunglah di bawah kuasanya, mintalah untuk kita dipelihara olehnya. Jadi jangan, sekali lagi, jangan karena kita melihat kekuatan seseorang secara sosial, ya, atau status sosial, secara finansial, lalu kita di situ bolak-balik. Di situ kita hanya meminta perlindungan. Jangan saudaraku. Tidak secara langsung kita sudah melukai hati Tuhan kita. Ya. Karena hanya Tuhan yang bisa menjawab semua keinginan kita. Jangan pernah takut saudaraku. Khotbah kemarin juga berkata, burung di udara tidak menanam tapi menuai api. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Itu cara Tuhan untuk bisa membuat burung-burung tetap hidup, ya, dalam eksistensi mereka sebagai ciptaan. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini untuk bisa membuat kita benar-benar bermohon kepada Allah, mengakui Allah dan meminta perlindungan Allah jika kita miliki ini. Mari kita baca ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi ayat 11 mengatakan, saudaraku, orang yang bijaksana artinya tahu menempatkan mana Allah dan mana manusia lewat kepintarannya, lewat kekuatan intelektualnya. Jadi kebijaksanaan ini identik dengan kekuatan iman kita, kekuatan spiritual kita. Sehingga dengan iman ini, kecerdasan itu akan nampak, lalu kemudian menggiring kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang diinginkan Allah dan mana yang tidak diinginkan Allah. Itulah kebahagiaan kita. Karena Allah selalu berpihak kepada orang yang mengedepankan imannya. Kalau dia punya iman, pasti dia pintar. Kalau dia punya iman, pasti dia bijaksana. Makanya dalam Amsal 1 ayat 7 ada katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan saudaraku, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah iman. Hanya iman yang bisa membawa kita kepada takut akan Tuhan. Ayat 12 dia katakan, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jelas sekali dalam ayat 12. Ketika kita punya iman, kita bijaksana. Tidak ada orang yang punya iman tidak bijaksana. Dan disitulah nampak kecerdasan kita. Sehingga saudaraku, kita akan terhindar dari kejahatan dan tipu muslihatnya. Jadi strategi apapun yang orang jahat lakukan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak akan menembusi kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara kita. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan istilah yang kita selalu imani, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan di pagi ini sangat baik sekali untuk kita renungkan. Kita boleh bersosialisasi dalam hidup ini dengan siapapun di ruang kerja kita. Sebagai pimpinan dengan bawahan atau bawahan dengan pimpinan. Kita boleh bersosialisasi dalam rumah tangga dan keluarga besar kita. Sebagai orang tua dengan anak, kakak dengan adik, om, tante, opa, oma, dan seterusnya. Kita boleh bersosialisasi di tempat pertemanan kita dengan sahabat dan rekan kita.
Bahkan kita boleh bersosialisasi di dalam kehidupan berjemaat di gereja di mana kita menjadi anggota jemaat dengan sesama kita. Kita wajib untuk melakukan relasi, interaksi, komunikasi yang baik dengan mereka. Tapi bukan berarti kita meletakkan pengharapan kita kepada mereka, karena mereka juga manusia yang membutuhkan Allah. Lebih baik kita langsung kepada Allah, maka Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan memberkati kita. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Berlindung di dalam kuasa Tuhan dan hanya meminta Allah yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Maka Dia Sang Immanuel akan selalu berjalan dengan kita dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kendati pun kami tahu, Tuhan, dalam kehidupan nyata kami ada di antara orang lain yang mungkin dalam ukuran kami, mereka lebih hebat, mereka lebih berkuasa, mereka lebih kuat secara finansial. Tetapi bukan berarti kami harus berpaut kepada mereka. Kami harus berlindung kepada mereka. Kami harus meminta pemeliharaan mereka atas kami. Tidak. Tapi kami harus tetap mengandalkan Engkau dalam seluruh refleksi hidup kami. Karena hanya Tuhan yang bisa menjawab seluruh harapan dan keinginan kami. Dan apa yang datang dari Tuhan selalu berkat bagi kami. Dan apa yang kami aminkan itu berkat dari Tuhan selalu menyenangkan kami. Bukan dalam ukuran kami atau manusia, tapi dalam ucapan syukur. Karena kami bersyukur atas berkat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarkan kami terus berinteraksi, membangun relasi dan komunikasi dengan sesama kami, sebagai kekuatan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Namun bukan untuk meminta supaya kami dipelihara oleh mereka, tetapi biarlah kami hanya meminta kepada Allah untuk memelihara kami. Karena pemeliharaan Tuhan atas kami, itulah sorga untuk kami, mulai dari dunia sampai kepada sorga. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami terus, agar kami hanya mengandalkan Engkau di kehidupan kami untuk hal apapun yang kami ingin miliki, yang kami ingin raih, dan yang sedang kami perjuangkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.